Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua untuk berbicara mengenai sikap hati. Kita pasti sudah sering sekali mendengar mengenai kata-kata ini, sikap hati ya Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa hari ini saya sedang merenungkan mengenai sikap hati. Saya diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ditentukan atau berasal dari sikap hati kita. Tentu kita tahu bahwa Tuhan juga berdaulat atas segala yang terjadi di dalam hidup manusia, segala yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi kita juga perlu ingat bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita dapat melakukan berbagai hal. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita bisa memutuskan hal-hal yang memang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Semuanya itu terlihat sudah dari awal ya Bapak Ibu Saudara, sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Kita tahu bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, memberikan kepercayaan agar manusia bisa menguasai Taman Eden, bisa mengelola Taman Eden. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang berhubungan dengan sikap hati. Sikap hati adalah suatu respon yang timbul dalam diri seseorang ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu. Sikap hati akan terlihat dari tindakan seseorang yang pada akhirnya dari tindakan tersebut akan menjadi gambaran atau cerminan dari orang tersebut. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membuka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati diibaratkan sebagai sumber mata air. Jika sumber mata air itu bersih, maka air yang dikeluarkan pun akan bersih. Tapi jika sumbernya kotor, maka kotor pula lah air yang dihasilkan. Maka dari itu, hati menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk menjaga kemurnian, ketulusan, kesucian hati kita. Nah, untuk menjaganya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk mengevaluasi diri kita setiap hari. Mengevaluasi diri hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu untuk menyingkirkan keegoisan kita, keakuan kita, kemunafikan, kemudian kita juga perlu untuk menghilangkan keengganan untuk berubah. Untuk mengevaluasi diri kita perlu untuk membuka diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu untuk membuang kesombongan dalam diri kita. Seringkali kita berpura-pura atau menutup-nutupi apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Tapi di dalam firman Tuhan kita diingatkan bahwa Allah melihat bahwa Allah melihat bukan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya jika kita menutup-nutupi sikap hati kita ya Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah sangat penting untuk kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, membuka hati kita seluas-luasnya. Kita perlu untuk meminta Allah sendiri untuk menyelidiki setiap bagian di dalam hati kita. Kita memerlukan Roh Kudus, kita mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja membimbing kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap manusia sebetulnya sudah dikaruniai oleh Roh Allah. Kita dihembuskan dengan nafas hidup, dan itu adalah Roh Allah sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu kita perlu mengaktifkan Roh Kudus, kita mau mengaktifkan Roh Allah dalam hidup kita supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana hati kita bisa merespon ketika kita ada dalam suatu kondisi tertentu. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya mengenai sikap hati Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa hari ini mengalami suatu kondisi di mana ada seseorang yang melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi saya. Sebetulnya hal itu merupakan hal yang sepele. Hal itu juga
merupakan sebetulnya orang tersebut memiliki maksud yang baik untuk saya. Namun saya merasa tidak nyaman dengan apa yang orang tersebut lakukan. Waktu itu sebelum saya meresponi orang tersebut, saya sudah memikirkan, pikiran saya berkata bahwa orang ini sebetulnya bermaksud baik untuk kamu dan bagaimanakah saya harus meresponinya. Tapi ternyata saya malah memilih untuk mengeraskan hati saya dan saya mengikuti ego saya, Bapak Ibu Saudara. Dan hasilnya adalah respon yang saya berikan adalah respon yang tidak sesuai dengan yang firman Tuhan sudah ajarkan. Setelah kejadian tersebut, saya merenung dan saya meminta ampun kepada Tuhan karena saya sudah memiliki sikap hati yang keliru, saya memiliki sikap hati yang salah. Dari situ saya belajar Bapak Ibu Saudara bahwa hati kita memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita perlu senantiasa menjaganya. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kutipan dari seorang penulis yang bernama Roy T. Bennett yang mengatakan Anda tidak bisa untuk mengendalikan perilaku seseorang, tapi Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda ingin meresponinya. Sekian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus